Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dikaran Setio dengan NPM 19230-134. Ini saya bermaksud melengkapi tugas sport jurnalis, yaitu tentang mewawancari seseorang yang memiliki bakat olahraga. Jadi untuk lebih lanjut, kita langsung tanyakan kepada narasumbernya. Yang pertama, boleh perkenalan, Mas? Oh iya, boleh. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Budaran Martika, asal dari Grobogan. Umur saya 21 tahun. Seperti itu. Oke. Mas siapa tadi? Saya Mas Budaran Martika, bisa dipanggil Renov. Renov. Ya. Oh, oke. Mas Renov itu memiliki bakat olahraga di bidang apa, Mas? Saya memiliki bakat olahraga sejak kecil, alhamdulillah di bidang bola besar, yaitu dalam permainan bola basket. Bola basket itu, Mas Renov itu sejak kapan sih Mas mulainya? Saya sejak kelas 2 SD sebetulnya, Mas, tetapi pakai kaki. Oh Iya. Nah, di kelas 3 SD saya belajar baru menggunakan tangan. Soalnya saya belajarnya autodidak seperti itu, Mas. Otodidak ya. Iya. Dari bola basket itu, dari banyaknya olahraga, mengapa Mas Renov memilih bola basket ini? Ya, karena satu yang saya ketahui, olahraga basket itu adalah olahraga elit. Ya, dengan adanya olahraga elit tersebut, pasti mungkin kita pada waktu hebat di dalam olahraga itu kita menekuni, pasti kita kumpul sama orang-orang yang elit. Nah, dengan adanya itu kita bisa mendapat lebih dari orang-orang tersebut ilmu dan beberapa hal macamnya, seperti itu. Selanjutnya itu apa sih Mas faktor yang mendorong untuk Mas Renov menekuni di bidang bola basket, Mas? Oh iya, faktor yang pertama yaitu saya kan pendek, Mas. Nah, seperti itu kata bapak saya, karena bapak saya itu seorang guru olahraga dan seorang dosen di universitas mana dulu Pak lah. Kalau di gurunya di mana satu kota Semarang. Nah, seperti itu kata bapak saya, olahraga basket itu bisa bikin tinggi. Yang pertama. Oh iya. Nah, seperti itu. Tuh tadi apa tadi yang faktor yang mendorong. Nah, yang kedua itu karena basket suka kelihatan keren gitu loh. Bagi saya kelihatan keren, bagi orang-orang banyak itu olahraga yang sulit. Karena basket itu aturannya banyak, Mas. Ada 18 aturan. Jadi kalau orang seperti saya, orang kabupaten, nah itu orang yang bisa basket yang bagus itu jarang sekali. Yang bisa sampai nasional, yang bisa bagus itu jarang sekali. Nah, jadi saya juga kepingin keren di hadapan orang. Selanjutnya Mas, setelah Mas Renov masuk ke bidang basket itu, bagaimana sih Mas tanggapan keluarga terhadap Mas Renov? Tergantung. Pada waktu awal saya diacungi, ya, karena itu termasuk aktivitas yang positif ya, Mas. Yeah. Nah, aktivitas yang bisa menyehatkan badan seperti itu. Daripada tiduran, pasti kita lebih baik basket seperti itu kan. Orang tua juga positif. Tapi di usia saya yang udah mau tua, yang udah lulus SMA lah, itu sudah mulai agak dukung seperti itu, Mas. Mas, di olahraga basket itu ada nggak sih Mas klub-klub tersendiri, Mas? Pada waktu saya, iya. Atau waktu saya itu terampil di basket, atau klub-klub yang saya tahu? Klub-klub yang Mas tahu di Klub-klub basket yang saya tahu itu sudah banyak. Sekarang namanya Kumala Jaya Semarang, itu basket paling legend di Semarang. Seperti itu. Kalau dulu namanya Wat Gandul. Iya, Wat Gandul itu zaman bapak saya masih basketan, masih kecil. Seperti itu. Bapak saya masih kuliah tuh namanya Wat Gandul. Nah, pelatih dulu yang jadi pemain tuh, mohon maaf, dulu yang jadi pemain di Wat Gandul, sekarang jadi pelatih. Sekarang jadi teman saya. Seperti itu. Jadi salah satunya Wat Gandul. Yang di Grobogan itu ya seperti ini. Mohon maaf, kan klub sama komunitas beda. Yeah. Yang namanya klub ada namanya ADRT dan sebagainya, seperti itu kan. Yeah. Nah,
Yang saya ketahui, ya bukan saya ketahui, yang benar-benar saya ketahui karena saya itu mendalami diri olahraga basket. Jadi per kabupaten itu klub itu sebenarnya ada satu rata-rata. Dan sekarang klub basket di tempat saya, yang tempat saya dulu ya, yang sekarang hari ini itu baru ada 2, klub negeri dan swasta. Iya, swastanya punya saya. Swasta kan namanya swasta dikelola oleh orang, betul? Iya. Betul. Kalau negeri itu pemerintah. Iya. Jadi punya gerobokan itu baru 2. Saya kebetulan juga owner, Mas. Owner di Mulia Mada Basketball. Yang satu namanya Semangat Muda. Semangat Muda Basketball. Dan contoh nih Demak yang dekat. Demak ya satu toh, namanya apa saya kurang tahu. Nah, Semarang itu yang saya tahu sekarang ada 7, kurang lebih 7. Jellyfish, AKC, tadi Wat Gandul jadi Kumala Jaya. Terus beberapa lainnya seperti itu yang saya ada tadi Sahabat juga. Seperti itu. Jadi ada beberapa lainnya yang saya ketahui 7 yang sudah resmi. Ya Mas, di klub-klub itu biasanya berapa kali sih Mas latihannya dalam seminggu? Di klub saya atau di klub lain? Klub saya. Klub saya itu seminggu 3 kali. Waktu kita pandemi, dulu kan pernah menghadapi pandemi kan kita kan. Iya. Itu kan kuliah libur ya Mas. Iya. Saya kan juga masih muda, kebetulan alhamdulillahnya. Nah, jadi Senin, Rabu, dan Sabtu. Tapi kalau sekarang karena alhamdulillah kita sudah mulai berkurangnya pandemi, sudah mulai bisa bertatap muka seperti itu. Jadi saya juga mulai agak sibuk. Jadi saya lakukan di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu seperti itu. Di dalam latihan itu kan 3 kali seminggu ya Mas? Iya betul sekali. Di 3 kali seminggu itu berapa durasi lamanya sih Mas? Durasi lamanya itu sekitar 3 jam. 3 jam. Tapi kalau ada murid yang bertanya kepada saya mungkin bisa lebih waktunya lebih lama lagi seperti itu kan. Ada yang namanya debriefing. Briefing kalau murid itu mau bertanya sebenarnya, tapi ada beberapa yang mau bertanya ya saya latih ulang tapi untuk poros-porosnya saja, yang lain untuk besok seperti itu. Seperti kayak kalau di sekolah itu PR Mas ya, dari latihannya itu dari jam 2 sampai jam 5 seperti itu, ngolor mentok sampai setengah 6. Mas, program latihan yang ada di kelas itu bagaimana sih? Timur, jadi itu beberapa, ada 4 sih, 4 kategori ya. KU12 sedikit ulasan cerita, KU12 itu bukan harus 12 bukan ya. Iya. Berarti katakanlah masnya umur 8 itu boleh ikut KU12 seperti itu. Soalnya di kabupaten itu kan saya kan owner di kabupaten. Iya. Seperti itu kan. Jadi itu ya kelas apa maksimal bukan maksimal, rata-rata itu malah kelas 3 SD nggak mungkin kelas 2 atau TK itu nggak mungkin seperti itu. Jadi makanya kita simpulkan di KU12 ya, jadi maksimal KU12, terus KU14, KU18, dan yang terakhir KU24. Oke Mas, lanjutnya itu bagaimana sih Mas awalan Mas Renov bisa-bisanya ikut bola basket Mas? Yang pertama itu karena saya suka lihat bolanya dulu Mas, seperti itu. Jadi alhamdulillah bapak saya dapat memfasilitasi beberapa cabur olahraga, tapi dalam kurung bukan lapangannya gitu, bukan ya. Iya. Bolanya semacam kalau bola voli berarti bola voli, bolanya bukan netnya, bolanya. Kalau basket berarti bola basket, kalau pingpong berarti tenis, dan bolanya seperti itu. Jadi alatnya saja seperti itu. Nah kebetulan kan kalau bola basket alhamdulillah lapangan saya di depan juga agak luas ya, jadi bisa untuk main-mainan seperti itu. Tapi saya dulu main basket pakai kaki seperti tadi yang saya awal katakan kan. Nah setelah itu bapak saya bilang kalau olahraga basket pakai tangan ya, saya akhirnya melakukan pakai tangan. Nah seperti itu, ternyata juga seru juga bermain bola basket itu. Terus juga yang saya juga itu
ya motivasinya tadi basket itu bikin tinggi nak, ya udah saya lakuin itu. Oke Mas, di bola basket itu Mas pernah ikut kejuaraan-kejuaraan nggak Mas? Alhamdulillah sering. Sering. Ya dari SD tadi. Saya dari SD pernah mengikuti kejuaraan di Kedel, Kabupaten Kedel. Seperti itu. SMP juara 1 juga SMA. Nah SMA-nya saya SMA Mas, mohon maaf. Saya di MAN 1 Kota Semarang, MAN saya Madrasah Aliyah Negeri. Alhamdulillah tidak dapat juara. Karena MAN kan lebih kan yang di akademiknya, contohnya karena ada material, jadi yang diunggulkan mungkin baca tulis Qurannya dan sebagainya seperti itu. Oke, Mas. Dari bidang bola basket, Renov itu apa yang disukai dari bidang bola basket ini? Oh, yang disukai saya ya dari bidang yang pertama teman-temannya ada benar, mohon maaf, itu umur berapa yang dimaksud tadi dari bidang yang saya sukai, kan berbeda-beda. Boleh dari sekarang nggak Pak? Kalau yang sekarang Iya, di umur saya sekarang. 21, Iya. yang saya sukai itu manfaatnya saya bisa kenal owner beberapa owner di seluruh Jawa Tengah khususnya itu dari bola basket. Dengan adanya seperti itu saya bisa kenal orang dalam sampai seperti ini yang bisa sukses. Terus juga yang kedua Mas, dengan adanya seperti itu image saya tinggi, popularitas, image, dan basket itu bisa dapat uang yang Anda kira itu susah, tetapi sekali. Contoh kecil Mas, saya owner, ada event, terus apa namanya, ada yang mau pakai lapangan, katakanlah bayarin saya, belum sponsorship, belum wasit, dapat pajak semua, saya dapat uang terus belum kerjasama jersey dan lain-lain, banyak sekali seperti itu. Dalam itu juga tadi suatu pihak A kenal suatu pihak B, saya kenalnya bukan asistennya, bukan owner sama owner, seperti itu, sama pemilik juga. Jadi banyak sebagai keuntungan yang saya dapat di umur 21 ini. Sebaliknya Mas, dari tadi kan disukai ya Mas. Ya. Yang nggak disukai dari bola basket itu apa Mas? Khususnya saya ngelatih di kabupaten, saya jadi owner kabupaten, itu kurang suka. Kenapa Mas? Satu, ketika saya belum punya nama, saya tidak mungkin dihargai. Saya tidak mungkin jadi seorang pelatih, tidak. Saya dianggap seperti kakak beradik atau sekedar dianya. Mohon maaf, saya sebagai pelatih abal-abal dan lain-lain. Tidak ada respect ke saya. Seperti itu. Jadi prinsip orang ya, mungkin Masnya kan seorang mahasiswa tadi, Masnya juga tahu. Kalau orang mau dihargai, silahkan dihargai. Terus juga, kalau banyak ilmunya pasti semakin merunduk Mas. Ya. Saya ngelatih di Semarang juga. Saya ngelatih di kota, khususnya SMA 15 kota kan, ada juara kan. Ya, kan saya ngelatih seperti itu. Apa? Dia anak klub semua, anak klub, beberapa klub di Semarang, klub ternama malahan. Ya ketemu saya tadi, hormat, respect, seperti itu. Walaupun pelajarannya mungkin sudah diajarkan oleh pelatihnya, tapi setidaknya menghargai. Apa salahnya sih Mas yang sudah tahu menjadi lebih tahu? Misalkan Mas, contoh, Masnya tahu dribble gitu toh, coba lagi kan pasti bisa lebih bisa. Iya kan? Yang sudah tahu akan lebih tahu, yang belum tahu akan mengetahuinya. Loh, sama-sama nguntungnya kan kita. Seperti itu. Tapi kalau di kabupaten udah ala wes tahu kayak gitu salah satunya. Jadi ada beberapa, kalau kabupaten kurang situ. Nah, kalau ngelatih di kota kurangnya siswanya itu cepet tanggap, sudah dilatih, sudah bisa, sudah hebat. Nanti kalau misalnya udah pemain, contoh saya ada kejuaraan nasional antar klub, dia hilang, dia diambil pemain lain mau, diambil klub lain mau. Nah, kalau di desa, mohon maaf ya, di desa atau kabupaten tadi, ya, dia setia, harga mati.
ya udah saya bicarakan di klub itu ya udah itu. Jadi ada plus minusnya sih, tapi sama seperti itu. Selanjutnya Mas, ini bola basket ini. Bola basket itu bisa nggak sih Mas berguna di kehidupan di luar bidang basket? Sangat berguna. Tadi contohnya kan saya basket tadi tuh kenal sama orang akhirnya, apalagi saya owner. Nah saya bisa di kebutuhan harinya lainnya. Alhamdulillah hotel Astai Semarang, CEO-nya anaknya kan waktu dulu pernah dititipkan saya. Hotel Iblis Semarang itu malah ownernya langsung ketemu sama saya seperti itu transit ke situ gratis. Terus juga saya masuk ke sekolah-sekolah gampang dileleh, ada yang dari saudaranya itu ternyata kepala sekolahnya itu. Sangat menguntungkan sekali. Ya Mas, bola basket ini Mas, untuk bola basket apakah perlu diperkenalkan kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal bola basket? Kalau menurut saya perlu. Contohnya seperti ini, kita sekolah mengeluarkan uang, betul. Tidak semua orang seperti kita Mas, betul tidak? Ada mungkin di bawah kita jauh, jangan kita memandang yang ke atas. Seperti itu. Jadi ada yang lebih kurang bisa untuk membayar, walaupun itu mungkin beberapa mungkin dapat keringanan, mungkin wah dapat keringanan kok tetap nggak bisa, juga seperti itu. Kehidupan orang beda-beda. Ada yang ditinggal orang tuanya meninggal, ada terus ditekan siapa, ada kan dia nggak pikir seperti itu lah. Yang saya harapkan dengan adanya di olahraga basket, kalau dia itu sudah minimal ya bisa akhirnya mau mengikuti olahraga bola basket, dan dia bisa kan sekarang beberapa universitas itu membuka yang bisa basket, yang basketnya prestasinya bagus, dites lagi bagus, keterima di universitas tanpa membayar loh. Itu kan salah satu cara untuk bisa kuliah tidak memakai uang, seperti itu. Salah satunya itu seperti itu kan. Jadi kita manusia itu model itu bukan harus uang. Model itu ada yang namanya model berbicara. Seperti tadi berbicara, skill tadi. Selesai kan? Misalkan lulusan satu juga nggak sama yang beruang, sama nggak derajatnya? Sama kan? Nah, seperti itu. Ya saya harap kalau itu sangat didukung kalau bisa diperkenalkan. Ya tujuannya seperti tadi salah satunya. Seperti itu Mas. Mas, untuk olahraga basket itu bisa nggak sih Mas buat jaminan masa depan Mas? Jaminan masa depan saya atau bagaimana? Jaminan masa depan. Kalau jaminan masa depan saya untuk sekarang, tadi seperti saya bilang kan, dengan adanya itu saya sekarang sudah bisa diangkat jadi guru. Dengan adanya itu saya ngajar di sekolah Kemenak dan negeri itu apa berarti? Kalau MTS kan tadi Kemenak. Terus satunya Kemendikbud itu, 2 yang negeri itu. Nah, 2 itu saya masuk 2 itu kan pasti kan selama setahun saya sudah diangkat jadi kakak. Cepat sekali saya. Kalau ada katakanlah dia mengabdi itu biasanya mengabdi 4 tahun baru pindah jadi kakak. Saya setahun cukup karena saya dua-duanya itu tak ambil. Kemenak dan satunya apa itu lupa. Tuh. Yang terakhir ya Mas, ini harapan untuk kedepannya Mas, bola basket itu gimana Mas? Harapannya kedepannya untuk apa tuh? Kan saya kan hanya owner, bukan saya pemimpin itu, bukan pemimpin Indonesia apalagi, bukan. Ya di bidang bola basket itu Mas. Di bidang klub saya, harapannya kedepannya. Iya, kedepannya. Siswa mampu berprestasi tidak nasional maupun internasional, seperti itu aja. Iya. Oke Mas, jadi itu aja Mas untuk pertanyaan wawancara kita. Saya terima kasih untuk Mas Terima Reno. kasih juga. Terima kasih sudah membantu saya dalam
menyelesaikan tugas wawancara saya. Siap Mas. Itu saja, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.